Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sekami, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas napas hidup yang Engkau sudah berikan kepada kami di hari yang baru. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan melaksanakan perintah-Mu menurut bacaan yang akan kami dengar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa menyangkal bahwa di dalam hidup yang kita telah jalani di dunia ini selalu ada kebaikan dan kejahatan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini merupakan gambaran yang jelas bagi kita tentang adanya kejahatan yang dikerjakan oleh iblis di antara kebaikan yang ditaburkan oleh orang yang percaya. Jadi adik-adik, kita tidak perlu kaget ataupun takut ketika kita sudah menaburkan kebaikan. Ternyata masih muncul juga kejahatan atau keburukan yang menimpa diri kita. Ada sebuah pernyataan atau nasihat yang terkait dengan perumpamaan di hari ini. Saat kita menanam padi,
rumput pun ikut tumbuh. Tetapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Dalam kita melakukan kebaikan, kadang-kadang ada hal-hal buruk yang menyertai. Namun, saat melakukan keburukan, tidak ada kebaikan yang ikut bertumbuh. Jadi adik-adik, jangan bosan untuk melakukan kebaikan meskipun terkadang tidak sempurna. Bentuk-bentuk kejahatan atau keburukan yang biasanya menimpa diri kita adalah bermacam-macam. Contohnya, cibiran orang yang tidak pantas, atau bahkan sering ini terjadi di antara kita orang Kristen. Bisa juga berupa kecelakaan atau musibah. Bisa juga dalam bentuk penyakit atau yang lainnya. Sebagai umat yang percaya bahwa Tuhan berkuasa pegang kendali hidup kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara terbaik dalam merespon kejahatan atau keburukan yang terjadi di tengah-tengah kebaikan yang sedang kita bangun. Hal yang utama adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan supaya kita dapat mengutamakan kehendak Tuhan yang sedang terjadi. Kedua, kita harus menemukan dan memahami apa maksud atau rencana Tuhan di balik semuanya ini. Seringkali Tuhan mengizinkan kejahatan atau keburukan demi meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas kita bersama dengan Tuhan, bahkan demi perbaikan atau pelipat gandaan hidup kita di masa mendatang, seperti yang dialami oleh Ayub. Meskipun pada saat terjadi kita belum dapat melihat dan menyadarinya. Ketiga, kita harus memangkas kejahatan dan keburukan itu dan terus memupuk kebaikan. Artinya kita tidak perlu terpengaruh oleh kejahatan dan keburukan yang terjadi, apalagi membuat kita kecewa dan tawar hati kepada Tuhan Yesus, sehingga kita berhenti dan mundur untuk melakukan sebuah kebaikan. Untuk itu adik-adik sekami yang Tuhan kasihi, mari kita terus memandang kepada Yesus, Sang Pemelihara hidup kita. Mari kita terus menabur dan memupuk kebaikan tanpa pernah menjadi lemah. Iblis mungkin bisa membuat kesulitan dan penderitaan untuk orang yang mau melakukan kebaikan. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang pada waktu yang tepat. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan Doremi kita hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik
menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, demikian Doremi pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.